hadir anaknya karena sakit atau kegiatan, hadirkan wajah putra putri. Baik, mari ayat mulai ikuti doa saya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Sekali lagi. Allahumma. Yang anaknya laki-laki pakai hu, yang anaknya perempuan pakai ha. Contohnya pakai hu, laki-laki perempuan pakai ha, kalau anak perempuan pakai ha ya. Allahumma fakihhu fakihha fiddin wa'allimha ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tiup kubur-kuburnya atau kepala anak dengan benar ya, pejamkan mata, tiupnya yang benar, minta sama Allah. Ya Allah, ini ya Allah, tapi dia hidupnya anak-anakku ya Allah. Silakan ditiup. Sudah itu, nah, coba tolong cium anak, ibu dan ayah. Jangan sebentar dicium, jangan dilepaskan sebelum kalian tidak bisa mencium tangan yang itu selama-lamanya. Cium tangan itu. Walaupun kalian tidak berani, malu untuk bilang saya. Kalian azam adalah bunda, ibu, kami tidak bisa memakai ini selalu membuat susah. Cinta minta sama Allah, ya Allah, aku hidup hidupmu ya Allah, dimanapun akan berhidup. Hitungnya dia ya Allah, panjangkan barokahkan umurnya ya Allah, dan dulu akhirnya awalnya ya Allah. Sebelum aku bisa membuatnya tersenyum ya Allah, sebelum aku bisa membahagiakannya ya Allah, itu ayah dan bunda. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam Sunan Ibnu Majah diceritakan tentang seorang pemuda yang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, ada apa wahai pemuda? Saya datang mau lapor ya Rasul. Lapor apa? Mohon maaf ya Rasul, saya susah-susah mengumpulkan harta saya ada yang mencuri ya Rasul. Terkejut tidak? Adakah orang yang berani mencuri sementara aku hidup? Kata Baginda. Ada Rasul, kata Baginda. Siapa yang berani mencuri hartaku? Sambil menangis ibu muda bilang, yang mencuri harta saya ini Rasul adalah ayah kandung saya sendiri. Terkejut tidak? Ada seorang ayah yang tega mencuri harta anaknya sendiri. Ada Rasul. Dia itu ayah saya Rasul. Maka saya lapor, saya ingin berkata Nabi Rasul, ayah saya yang tidak tahu diri dan tidak punya tega itu Rasul. Lalu berkata Nabi menurut sahabat, Umar menjemput ayah dan pemuda. Begitu ayah pemuda ini
sampai terjadi bagaimana pernyataannya ini sudah kuat dalamnya susah dibimbing oleh sahabatnya. Lalu dipersilahkan menyatakan kepada Nabi setelah pemuda yang melapor kepada Nabi. Apa kata baginda Nabi? Pak, iya, saya minta Bapak lihat pemuda yang di sebelah Bapak ini. Lihat dia, apakah Bapak kenal dengan dia. Lalu sang Bapak ini melihat pemuda di sebelah ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia. Dan apa yang terjadi oleh air mata ayahnya? Apa kata Bapak? Ya Rasul, tentu saya kenal dengan dia. Dia ini anak kandung saya satu-satunya. Dia anak saya, ya Rasul. Apa kata baginda? Benar ini anak Bapak. Iya. Tahu nggak Bapak kenapa Bapak saya tinggal kemari? Sambil menangis itu saat ayah berkata, tahu ya Rasul, karena saya sudah mencuri harta anak kandung saya sendiri. Lalu baginda Nabi berkata, kenapa Bapak tega dengan harta anak kandung? Sambil menangis Bapak itu bilang, ya Rasul, saya ini ayah yang tak berguna ya Rasul. Saya ini ayah yang tak peduli dan silakan tega ya Rasul. Tapi tolong dengarkan dulu cerita saya ya Rasul. Begitu beliau lahir ke dunia ini, anakku ya Rasul, ibunya meninggal dunia waktu melahirkan. Lalu dia ya Rasul, aku yang membersihkan darahnya ya Rasul. Aku peluk dia, aku cium dia. Kemana-mana aku bawa dia ya Rasul. Kemana saja aku bekerja. Perut ini banyak kuasa dan laparnya ya Rasul. Karena supaya anakku ini bisa makan tumbuh dan besar. Dan engkau ya Rasul. Setelah anakku ini besar, dia jadi orang hebat, dia jadi orang pintar, dia jadi orang kaya ya Rasul. Aku dijadikan tetangga jauhnya ya Rasul. Apa maksud tetangga jauh itu ya Rasul? Jangankan dia mau melihat aku ya Rasul, dia sebut namaku saja, dia lupa dengan namaku kecuali diingatkan oleh teman dekatnya. Lalu teman dekatnya, tetangganya bilang, itu ayah di sana. Oh iya, aku punya ayah ya Rasul, dan mohon maaf ya Rasul, sudah 3 hari perutku lapar ya Rasul. Aku kukuhku sudah merendah, tidak bisa aku bekerja lagi ya Rasul. Maka ya Rasulullah, daripada aku mencuri harta orang, lalu aku nanti di penjara, lalu aku dihukum ya Rasul, maka lebih baik aku curi harta anak kandungku satu-satunya ini ya Rasul. Hukum saya aku yang berat ini ya Rasul, yang tidak tahu diri ya Rasul. Apa yang terjadi Bapak itu? Baginda Nabi menangis sejadi-jadinya. Lalu dipeluk Bapak itu, dipeluk itu orang tua. Apa kata baginda Nabi? Wahai pemuda, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik olehmu. Anta wamaluka li'abika, sesungguhnya dirimu dan semua hartamu adalah milik ayah kandungmu ini. Wahai Bapak, silakan ambil Pak, semua harta anakmu itu milikmu. Wahai Bapak, menangislah baginda Nabi dan ayahnya. Akhirnya ini pemuda sujud di peluknya ayahnya. Maafkan aku, wahai Bapak. Sekarang ada masa ini itu bisa. Dan masa ini itu bisa. Wahai ayah, wahai ayah. Atau kalau panggilan bukan ayah, bapak atau apa saya tanya, yang kuat, yang tekan. Mudah-mudahan Allah mendengar panggilan kalian. Wahai ayah, suaranya lebih tekan, lebih keras. Wahai ayah, I love you full. Yang tak ambil ayah berarti dia tidak punya ayah. Ulang sekali lagi, wahai ayah, dimanapun kau berada, saksikanlah ya Allah, kami bersumpah kepada
akan menjadi anak yang baik. Ibu-ibu, saya cerita sedikit sebelum kita nggak lama. Bu, di dalam kitab Silsilah Bangun, ini cerita nggak asing, cerita tentang Al-Qamah. Tahu Bapak Ibu Al-Qamah siapa? Sahabat Nabi. Yang namanya sahabat itu Bapak Ibu berjumpa dengan baginda Nabi dan memeluk Islam itu namanya. Saya mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anak. Al-Qamah itu Bapak Ibu pemuda yang beragam. Dia pemuda beriman, sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dia hebat luar biasa. Dan karena dia pemuda dan hebat, dia punya istri yang sangat cantik luar biasa. Luar biasa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sahabat semua menangis. Kenapa menangis? Karena tidak menyangka seorang Al-Qamah yang luar biasa, pemuda beriman, pemuda bertakwa, tapi ketika mau meninggal dunia, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa ingatkan dari anak bapak sudah lama tadi pada ini, atau lupa kalau sudah lupa. Saya cuma mengingatkan. Sahabat semua bingung dan nangis. Lalu sahabat lagi berbicara, ya Rasul, boleh engkau mengatakan Al-Qamah. Al-Qamah ini Rasul tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan lidahnya terkunci ya Rasul, padahal dia sudah meninggal dunia ya Rasul. Lalu baginda Nabi datang. Apa yang terjadi? Nabi kita yang ini adalah Qamah. Ikuti aku, kata baginda. Ikuti aku. La ilaha illallah. Apa yang terjadi Bapak? Al-Qamah cuma mengatakan gak bisa. Padahal ini kasih Allah. Padahal ini Nabi. Saya itu Nabi yang ngomong saya. Nangis baginda, barulah baginda Nabi dia. Wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nangis baginda Nabi, lalu bilang sama sahabat-sahabat, apa Allah masih punya ibu? Pasti ya Rasul, pasti. Tolong undang ibunya kemari, bukan jemput, undang kemari. Lalu diundanglah ibunya. Begitu sampai di hadapan baginda Nabi, disuruh duduk di sebelahnya Al-Qamah dan sahabat. Lalu apa kata baginda? Bu, ya Rasul, ibu kenal dengan ini pemuda yang sekarang meleleh air mata. Seorang ibu ditahan. Ini luar biasa. Sambil meleleh air mata. Aku tidak mengenalnya ibu. Ibu tak kenal lagi apa? Tidak. Ibu tak kasih apa? Tidak. Ibu tak kenal rasa lahirnya ibu. Tidak. Apa yang terjadi? Apabila Nabi yang asari, wahai sahabat-sahabatku, tolong ambil diambil sahabat-sahabat kain sumpah, banyaknya kain sampai membunuh. Lalu apa kata Nabi? Ya Rasul, ini kain untuk apa ya Rasul? Kok banyak betul? Karena ibu nggak mengakui Al-Qamah ini anak ibu dan tak